warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Nisam Hafiz. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit tentang bab 6, yaitu permasalahan dan pemanfaatan teknologi informasi informatika kelas 9 semester 2 ya. Pada minggu ini kita akan membahas tentang permasalahan dan pemanfaatan teknologi informasi. Tapi sebelum saya lanjut, bagi kalian yang baru bergabung, baru menonton video ini, jika suka silakan di like, share, komen, dan subscribe karena semua itu gratis. Lanjut. Ringkasan materi. Pada bidang informasi dan telekomunikasi mengalami revolusi, khususnya untuk perangkat audiovisual, telepon seluler, dan komputer. Namun demikian, untuk memanfaatkan produk informasi dan komunikasi tersebut, perlu adanya kemampuan khusus bagi setiap orang dalam memilih, mengolah, dan menyerap informasi yang bermanfaat untuk kepentingan umat manusia. Selanjutnya, kita akan melakukan pendekatan analisis permasalahan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi kepentingan manusia. Lanjut. Halo. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi cenderung berpengaruh langsung terhadap tingkat peradaban manusia. Ya, apakah kalian merasa? Saya harap merasa ya. Saya juga merasakannya sendiri. Peranan teknologi informasi dalam perubahan masyarakat. Kita telah berada dalam era masyarakat informasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya. Khususnya kita yang masih di dalam pandemi ya, informasi yang kita utamakan yaitu berupa WA, WhatsApp untuk media pembelajaran maupun media lainnya. Lanjut. Ciri-ciri perkembangan ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, daya muat untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasikan, dan menyajikan informasi meningkat. 2. Kecepatan penyajian informasi meningkat. 3. Miniaturisasi perangkat keras. Keragaman pilihan informasi, menurunnya biaya perolehan informasi, mudahnya penggunaan produk teknologi informasi, distribusi informasi yang semakin cepat dan luas, pemecahan masalah yang lebih baik, dan dibuatnya prediksi masa depan lebih tepat. Dalam konteks sosial, telah terjadi percepatan perubahan kehidupan masyarakat. Gelombang masyarakat informasi dipengaruhi oleh proses perbedaan waktu. Perubahan yang sedemikian cepatnya sehingga kita seolah-olah tidak mempunyai cukup waktu untuk bereaksi, sehingga kita dituntut secara terus-menerus berantisipasi terhadap masa depan. Dalam masyarakat informasi, orientasi adalah ke masa depan. Kita harus belajar dari pengalaman yang akan datang. Kalau mampu melakukannya, berarti kita mampu untuk belajar dari masa depan, sebagaimana kita mempelajari pengalaman masa lalu. Menilai tentang pertumbuhan masyarakat informasi yang merupakan proses lebih lanjut dari masyarakat agraris dan masyarakat industri. Menurut John Naisbitt,
dalam buku Megatrends menyatakan terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan masyarakat informasi. 5 hal yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat informasi merupakan suatu realitas ekonomi. Kedua, inovasi di bidang komunikasi dan teknologi komputer menambah langkah perubahan dalam penyebaran informasi dan percepatan arus informasi. Ketiga, IT atau teknologi informasi yang baru pertama kali diterapkan dalam tugas industri secara bertahap akan melahirkan aktivitas produk industri yang baru. Individu. Setiap individu yang menginginkan kemampuan menulis dan membaca mempunyai kesempatan yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. 5. Keberhasilan atau kegagalan teknologi komunikasi ditentukan oleh prinsip dan sentuhan daya nalar yang tinggi dari masyarakat yang bersangkutan. Saluran utama dalam era informasi ini adalah komunikasi, di mana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Pada periode masyarakat agraris, masalahnya adalah manusia melawan alam. Demikian pula masyarakat industri, manusia melawan proses hasil pengolahan alam. Next. Oke. Permasalahan dan upaya pemanfaatan teknologi informasi, di mana permasalahan dan upaya itu akan dibahas dalam part ya. Satu, sumber daya manusia. Telah kita ketahui bersama bahwa konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sumber daya manusia dalam konteks era teknologi informasi dipersiapkan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, perlu dikenalkan, dipraktekkan, dan dikuasai sedini mungkin agar ia mampu menggunakan, menjaga, dan merawat produk teknologi informasi dan komunikasi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran dan kehidupannya, termasuk implikasi saat ini dan masa yang akan datang. Dua, etika teknologi informasi. Cybercrime ya. Seperti yang kita ketahui, permasalahan yang kerap menjadi isu terbesar dalam era teknologi informasi adalah tindak penyimpangan berupa pencurian password, pemalsuan akun, penyadapan jalur komunikasi, sistem komputer dan informasi dibajak, perusakan situs, cracked atau spamming atau junk mail, virus, program perusak, malicious kode, haki dan copyright disalahgunakan, pornografi, pemalsuan uang, money laundry maupun pemalsuan identitas ya. Itu yang sering kita sebut dalam dunia internet itu cybercrime. Penanggulangan cybercrime dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah
kejahatan tersebut terjadi. Meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Next, data dan informasi yang bertanggung jawab. Dalam etika profesi dan keilmian, tidak terlepas dari etika teknologi informasi di atas kita mengetahui bahwa penyajian data informasi hendaklah disajikan secara benar dan lengkap, baik referensi maupun validitas data-datanya. Namun kecenderungan dari pemanfaatan teknologi informasi khususnya internet banyak ditemukan berbagai tulisan yang cenderung di copy paste, sehingga muatannya banyak yang berubah karena data sering diambil dan dipindah-pindahkan. Itulah yang terjadi sekarang ya. Remaja dan perkembangan teknologi informasi. Beberapa sebagian besar bahkan semua muatan remaja di media massa akhirnya akan menemukan jalan ke dunia online ya, yang dinikmati oleh para remaja. Pernyataan tersebut dapat kita temui dengan mudah di era teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, dikarenakan sasaran dari berbagai media tersebut adalah kalangan remaja. Dampaknya adalah sebagian besar aktivitas remaja di luar kegiatan sekolah adalah menonton TV dengan berbagai tayangan yang jauh dari nilai-nilai edukatif, menggunakan internet, tren Facebook, Instagram, game online, mengunduh video, musik, dan sebagainya, mendengar musik, MP3 maupun MP4, mendengar radio, membaca majalah remaja, dan membaca komik. Terlebih semua layanan tersebut telah menjadi beberapa fitur menarik yang tersedia lewat handphone kalian ya. Untuk itu remaja seperti kalian harus lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi. Jangan mudah terjebak atau terbawa arus negatif, tetapi justru harus lebih selektif dalam menyerap maupun menggunakan teknologi informasi. Dan yang terakhir, setiap orang harus yakin dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, baik untuk melakukan tugas atau menyelesaikan masalah ya. Itu saja untuk pembahasan pertemuan ini atau minggu ini. Kita akan melanjutkan pada minggu pertemuan selanjutnya, yaitu tentang C, struktur bahasa C atau C++, dan D, identifier, tipe data, variabel, konstanta, dan operator. Tugas mandiri ya. Seperti biasa, yang pertama like videonya, kedua komentar dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa upayamu memanfaatkan IT sebagai seorang pelajar? Ya. Kalian yang sudah memainkan handphone kalian dari SD, apa sih manfaat kalian IT sebagai seorang pelajar ya, sampai sekarang? Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini, kurang lebihnya maaf. Terakhir kali silakan di like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.